teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Sagita Simantopan. Saya dari Universitas Bina Bangsa, jurusan Manajemen Bisnis, dengan NIM 11012200310. Saya dari kelas 5M. Di sini di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Kali ini saya presentasi yang berjudul Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Pengertian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau disingkat dengan SISDM atau Human Resources Information System atau disingkat dengan HRIS adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan Decision Support System dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Pengertian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia yang pertama menurut Gomez pada tahun 2000, yaitu salah satu sumber daya yang ada dalam organisasi meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Yang kedua menurut Hasibuan pada tahun 2000, yaitu kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Tujuan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia ada dua. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia mempunyai manfaat dalam organisasi, yaitu otomatis dalam sistem pengkajian dan aktivitas tunjangan. Tujuan kedua, supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia dengan mempunyai data yang mudah diakses akan membuat perencanaan sumber daya manusia dan pembuatan keputusan manajerial didasarkan lebih banyak pada informasi daripada mengandalkan persepsi dan institusi manajerial. 6 fungsi sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, perekrutan dan penerimaan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan selama periode kepegawaian seseorang. Yang ketiga, manajemen data. Yang keempat, penghentian dan administrasi tunjangan. Yang kelima, manajemen kehadiran karyawan. Yang keenam, sistem payroll yang fleksibel. 6 komponen sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, basis data. Yang kedua, manajemen waktu dan tenaga. Yang ketiga, fungsi pengkajian. Yang keempat, manfaat. Yang kelima, antar muka karyawan. Yang keenam, perekrutan dan retensi. Selanjutnya dua model sistem informasi sumber daya manusia, yaitu input dan output. Input HRIS terdiri atas 3 subsistem. Yang pertama, subsistem SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Yang kedua, subsistem penelitian sumber daya manusia. Yang ketiga, subsistem intelijen sumber daya manusia. Berikutnya, output HRIS terdiri atas 6 subsistem, yaitu yang pertama, subsistem perencanaan kerja. Yang kedua, subsistem perekrutan. Yang ketiga, subsistem manajemen angkatan kerja. Yang keempat, subsistem tunjangan. Yang kelima, subsistem benefit. Yang keenam, subsistem pelaporan lingkungan.
Oke, di sini ada kegiatan utama sumber daya manusia. Yang pertama itu perekrutan dan penerimaan, yang kedua strategi merekrut yang cerdas, yang ketiga pendidikan dan pelatihan, yang keempat manajemen data, yang kelima penghentian dan administrasi tunjangan. Oke, kesimpulannya, sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resources Information System adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau bisa disebut dengan decision support system dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Dalam sistem informasi sumber daya manusia mempunyai dua tujuan utama dalam organisasi, antara lain untuk meningkatkan efisiensi dan supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Fungsi sistem informasi sumber daya manusia yaitu perekrutan dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen data, dan penghentian dan administrasi tunjangan.